Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, khususnya peserta diklat penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Berau yang saya hormati dan saya banggakan. Disyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita kembali dapat dipertemukan untuk melanjutkan pembahasan kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin saya bahas tentang penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Guru dari unsur PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, subunsur pengembangan diri. Nah, kali ini saya akan lanjutkan atau kita sama-sama bahas masih tetap penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Guru dari unsur PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan, tetapi dari subunsur publikasi ilmiah. Kalau istilah lamanya itu karya tulis ilmiah atau disingkat KTI. Nah, Bapak Ibu sekalian, diharapkan nanti dengan pembahasan tentang publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah ini nantinya Bapak Ibu diharapkan tahu persis tentang apa itu yang dimaksud dari masing-masing kegiatan dari PKB, kemudian juga tahu bagaimana cara menulisnya sehingga mendapatkan penilaian angka kredit, dan yang lebih penting lagi diharapkan ini Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Oleh karena itu nanti di akhir kegiatan kita akan mempraktekkan salah satu saja dulu. Mungkin belum semuanya kan, tidak mungkin waktu beberapa jam ini kita akan praktek semuanya. Bahkan ini nanti kita bagi menjadi dua bagian Bapak Ibu, nanti ini sampai sebelum istirahat nanti kita diskusikan mungkin untuk bagian publikasi ilmiah yang pertama sampai yang kelima karena ada 10 ya Bapak Ibu. Baru nanti setelah istirahat kita sambung dengan jenis publikasi ilmiah yang ke-6 dan 10 sampai 10 dan kita sambung dengan praktek. Jadi Bapak Ibu bersabar ya yang mau praktek ya. Pak Satriawan, Pak Handras ya. Nanti prakteknya setelah istirahat ya. Juga Pak Rudi ya. Yang mau praktek terus maunya. Oke Bapak Ibu ya, izinkan saya untuk share screen dulu Bapak Ibu ya. Oke ya. Sudah jelas bisa dilihat Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita bahas kali ini penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Guru dari unsur PKB, subunsur publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah bagian pertama. Ya. Nanti setelah istirahat kita sambung dengan bagian yang kedua Bapak Ibu dan praktek. Ya. Oh iya, ini biodata saya Bapak Ibu, mungkin ada yang kemarin belum sempat menulis ya. Silakan difoto saja. Nanti kalau mau berkomunikasi dengan saya bisa lewat email, ini email saya ya. Kalau lewat Facebook, ini Facebook saya, Dalyana Wong Sujah. Atau mau melihat-lihat blog saya, My Blog Dalyana, ini nomor HP saya. Ya. Insya Allah tiga-tiganya aktif ya. Yang WA yang terakhir Bapak Ibu kalau mau berkomunikasi lewat WA. Oke Bapak Ibu sekalian, nah saya ingatkan bahwa yang dinilai angka kreditnya pada penilaian angka kredit guru itu ada unsur utama, ada unsur penunjang. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Unsur utama pendidikan, unsur utama itu ada unsur utama atau subunsur pendidikan, ada subunsur pembelajaran atau pembimbingan, ada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Ini unsur ya, maaf bukan subunsur. Nah, kemudian komponen PKB itu ada 3 ya Bapak Ibu.
Yang pertama pengembangan diri, kita sudah bahas tuntas pengembangan diri. Kemudian yang kedua publikasi ilmiah, insya Allah nanti akan kita bahas ya. Meskipun tuntas dalam 2 bagian, tidak apa-apa, Ibu sabar ya. Nah, kemudian yang ketiga karya inovatif. Insya Allah besok kita bahas tentang karya inovatif dan praktek juga ya. Karya inovatif cukup banyak juga, mungkin itu besok kita bagi 2 bagian juga Bapak Ibu ya. Apa-apa ya, sabar. Oke. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, kalau nanti Bapak Ibu membuat tentang kegiatan PKB, entah itu laporan kegiatan PKB atau laporan kegiatan terkait dengan pengembangan diri, publikasi ilmiah, maupun karya inovatif, itu apa pedomannya Bapak Ibu ya. Kalau dulu belum ada pedoman yang jelas ya, tapi mulai tahun 2012 sudah ada pedoman yang jelas itu ya. Kalau Bapak Ibu mau mengetahui tentang apa itu, kemudian bagaimana membuatnya, apa bukti fisiknya, berapa besar angka kreditnya, itu Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat di buku 4. Ini sudah beberapa kali mengalami revisi Bapak Ibu ya. Revisi terakhir itu di tahun 2019. Kemudian tentang bagaimana tim penilai bekerja untuk menilai hasil karya Bapak Ibu terkait dengan PKB, baik pengembangan diri, publikasi ilmiah maupun karya inovatif, serta alasan penolakannya, itu Bapak Ibu bisa lihat di buku 5. Harapannya, baik Bapak Ibu yang melakukan kegiatan PKB maupun tim penilai yang menilai kegiatan Bapak Ibu tentang PKB itu hendaklah tahu tentang buku 4, buku 5 ini. Karena itu di sekolah diharapkan ada buku 4, buku 5. Bahkan kalau perlu Bapak Ibu harus memiliki, anggaplah ini sebagai buku sakti, buku 4 dan buku 5, buku sakti untuk kegiatan PKB Bapak Ibu. Nih. Nah, mari kita coba diskusikan. Kemarin buku 4, buku 5 sudah kita diskusikan terkait dengan pengembangan diri. Sekarang kita akan diskusi buku 4, buku 5 terkait dengan publikasi ilmiah. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini sekedar mengingatkan Bapak Ibu, jumlah angka kredit dari unsur publikasi ilmiah, jika Bapak Ibu mau naik pangkat atau golongan yang harus Bapak Ibu penuhi, ini jumlah angka kreditnya Bapak Ibu. Kalau mau naik dari 3A ke 3B belum wajib, cukup buat pengembangan diri saja cukup. Tapi mulai mau naik 3B ke 3C sudah wajib. Besar angka kreditnya wajib dipenuhi 4 Bapak Ibu. Jenisnya bebas. Bapak Ibu bisa memilih publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Tapi karya inovatif itu maksimum 50% dari angka kredit yang diperlukan. Jadi maksimum 2 Bapak Ibu. Kemudian kalau mau naik 3C, 3D itu 6. Bebas masih memilih. Nah, mulai dari 3D ke 4A itu minimal ada 1 laporan hasil penelitian. Jadi mau naik dari 3B ke 3C, 3C ke 3D itu belum wajib hasil penelitian. Mulai wajib hasil penelitian itu 3D ke 4A. Ini Bapak Ibu. Jadi dari 4A ke 4B di samping wajib minimal ada 1 laporan hasil penelitian, juga ada 1 laporan hasil penelitian ini yang ditulis di jurnal ber-ISSN. Jumlah angka kredit yang diperlukan 12. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat 1 laporan hasil penelitian, itu nilainya 4, ya. Kemudian ditulis lagi di jurnal tingkat provinsi nilainya 2. Berarti sudah 6 nilainya. Kalau 1 tahun Bapak Ibu nulis 2 penelitian dan 2 jurnal, sudah cukup ini naik. Apalagi ditambah dengan kegiatan karya inovatif, tentu lebih banyak lagi. Mulai dari
4B ke 4C itu masih sama ya. Jadi minimal 1 laporan hasil penelitian dan 1 jurnal ber-ISSN. Jumlah angka kreditnya juga 12. 4C ke 4D itu 14 juga di samping minimal 1 laporan hasil penelitian, 1 jurnal ber-ISSN juga wajib membuat atau menulis 1 buku ber-ISBN. Nanti ada lagi syarat tertentu dari 4C ke 4D Bapak Ibu ya, dari guru madya atau guru utama ya. Kalau dari 4D ke 4E masih sama ya, minimal 1 laporan hasil penelitian, 1 jurnal dan 1 buku ber-ISBN. Jumlah angka kreditnya 20 yang diperlukan dari publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Ini Bapak Ibu. Nah, ketentuan khusus yang mau naik dari golongan 4C ke 3D ke atas, khusus lagi bagi 4C ke 4D, tadi ini Bapak Ibu yang keempat ini khusus dari 4C ke 4D, dari guru madya menjadi guru utama, golongan 4D itu selain membuat PKB, juga wajib melaksanakan presentasi ilmiah. Nah, kalau mau naik dari 3D, 3C ke 3, mulai dari 3D ke atas, itu ini Bapak Ibu jumlah publikasi ilmiah berbentuk diktat, karya terjemahan, atau tulisan ilmiah populer itu paling banyak 3 buah. Buku pedoman guru paling banyak 1 buah. Ini laporan hasil penelitian itu maksimum 2 laporan per tahun. Untuk karya inovatif maksimum 50% dari yang terbit yang diperlukan. Ini harus perlu Bapak Ibu ketahui ini ya. Jadi kalau mengajukan angka kredit ya harus dipenuhi ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, publikasi ilmiah atau karya inovatif, karya tulis ilmiah istilah lamanya bagi guru itu. Kalau selama ini Bapak Ibu hanya dengar PTK, PTS ya, padahal ada 10 jenis atau 10 macam Bapak Ibu. Apa saja itu? Ini presentasi di forum ilmiah, hasil penelitian, tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah, kemudian buku pelajaran, modul atau diktat, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Insya Allah nanti kita praktek yang 10 ini saja Bapak Ibu ya. Insya Allah buatnya tidak terlalu sulit dan angka kreditnya cukup besar. Nah, kalau dihitung dengan cara penyajiannya itu ada 22 macam Bapak Ibu yang nanti akan kita bahas. Besaran angka kredit, syarat dan format penulisan, serta berbagai ketentuan terkait dengan itu, dan bukti fisik itu ada di buku 4. Cara menilai kriteria penolakan ada di buku 5. Nah, nanti kita bahas satu persatu Bapak Ibu ya, terkait dengan publikasi ilmiah, apa yang ada di buku 4 dan ada di buku 5. Ini jenis kegiatan dalam forum ilmiah dan besaran angka kreditnya yang tadi ada 22 macam tadi Bapak Ibu ini ya. Mungkin tidak usah saya Bapak Ibu bisa dilihat ini. Kalau Bapak Ibu menjadi narasumber pada seminar atau lokakarya ilmiah atau kolokium atau diskusi ilmiah, nilai angka kreditnya 0,2. Laporan hasil penelitian PTK atau penelitian lain di bidang pendidikan, kemudian disimpan di perpustakaan, ada diseminarkan dulu nilainya 4. Berupa buku diterbitkan ber-ISBN dan diedarkan secara nasional, atau ada pengakuan dari BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, itu nilainya juga 4. Laporan hasil penelitian dimuat di jurnal ilmiah terakreditasi nasional, nilainya 3.
tingkat provinsi nilainya 2, tingkat kabupaten kota nilainya 1. Tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah best practice, itu nilainya 2. Artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di media massa tingkat nasional, nilainya 2. Kalau tingkat provinsi, sama Bapak Ibu, tapi tingkatnya provinsi 1,5. Kalau tingkat nasional tapi tidak terakreditasi, nilainya 2. Di jurnal tingkat nasional tidak terakreditasi atau tingkat provinsi, nilainya 1,5. Masih tentang artikel ilmiah Bapak Ibu ya. Kemudian artikel ilmiah di bidang pendidikan formal masih sama. Dimuat di jurnal tingkat provinsi tidak terakreditasi atau tingkat lokal, itu nilainya 1. Buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP nilainya 6. Dicetak oleh penerbit ber-ISBN nilainya 3. Dicetak penerbit tetapi belum ber-ISBN nilainya 1. Pelajaran Bapak Ibu. Modul dan diktat yang digunakan di tingkat provinsi itu 1,5. Kabupaten kota nilainya 1. Tingkat sekolah nilainya 0,5. Kalau Bapak Ibu membuat diktat tingkat sekolah itu nilainya 0,5. Buku dalam bidang pendidikan yang dicetak penerbit ber-ISBN itu nilainya 3. Tetapi kalau belum ber-ISBN nilainya 1,5. Karya terjemahan atau hasil terjemahan nilainya 1. Buku pedoman guru nilainya 1,5. Besar kan Bapak Ibu? Maka nanti kita praktek buat ini Bapak Ibu ya. ATM aja Pak Andras ya. Pak Satriawan, Pak Rudi. Bu Rama ya. Nanti kita ATM lagi. Lagi-lagi ATM. Enggak apa-apa ya. Nah, mari kita bahas satu persatu macam publikasi ilmiah. Tadi Bapak Ibu jangan lupa baca buku 4. Tapi saya yakin Bapak Ibu ya, umumnya kita orang Indonesia kan sudah sering baca itu penyakit NGANTUK itu yang datang. Mungkin itu Bapak Ibu, maka untuk membantu Bapak Ibu ya sudahlah, biar Bapak Ibu tidak baca, silahkan nanti bisa Bapak Ibu pelajari, bisa putar ulang-ulang ketika ini nanti saya upload di YouTube apa yang saya jelaskan ke Bapak Ibu saat ini ya. Nanti bisa diulang-ulang. Oke. Nah, kita bahas yang pertama Bapak Ibu, presentasi pada forum ilmiah. Makalah yang disajikan pada pertemuan ilmiah ketentuannya. Atau proseding atau kumpulan makalah seminar. Itu isi makalah itu sesuai dengan tupoksi, dengan catatan ya. Kalau tidak sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu ya tidak diakui angka kreditnya. Kalau sesuai maka nilai angka kreditnya 0,2. Bukti fisiknya apa? Ini makalah yang sudah disajikan, termasuk proseding atau kumpulan makalah seminar. Makalah dan proseding itu tetap harus dilengkapi dengan bukti fisik ini Bapak Ibu 1-4, yaitu disahkan oleh kepala sekolah dan ada surat tugas ketika kalau Bapak Ibu menyampaikan makalah tadi pada pertemuan ilmiah. Kemudian ada surat undangan sebagai pembicara dari panitia pertemuan ilmiah. Dan itu undangannya disimpan Bapak Ibu. Kemudian ada keterangan atau sertifikat atau piagam. Ada fotokopi daftar hadir peserta. Itu jika peserta tingkat kabupaten kota. Tentuannya itu kalau
tingkat kabupaten kota, Bapak Ibu, artinya kalau tingkat provinsi, tingkat nasional, kalau tidak ada daftar hadir, ya ini logikanya bisa dinilai. Tapi alangkah bagusnya tingkat apapun, kalau bisa Bapak Ibu lengkapi dengan daftar hadir, itu lebih aman. Nah, kemudian ada catatan yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu, ketahui, makalah yang sama, isi atau materi, itu hanya dinilai satu makalah. Meskipun Bapak Ibu presentasikan di tempat yang berbeda, bukti fisik masing-masing juga berbeda, bahkan pesertanya berbeda, waktunya berbeda. Tapi kalau isi materinya sama, maka hanya dinilai satu makalah. Sebaliknya, makalah yang berbeda, beda isi, beda materi, itu dapat dinilai jika disampaikan dalam forum ilmiah maksudnya, peserta yang sama tetapi waktu berbeda, bukti fisik berbeda, dan tidak terdeteksi palsu. Palsu ya nggak bisa, Bapak Ibu, apapun itu. Karena itu kalau Bapak Ibu ATM, ya ATM lah dengan cara yang cerdas, supaya tidak ada tanda-tanda kepalsuan di dalamnya. Tanda-tanda tidak asli kan sudah saya sampaikan dulu ketika saya menyampaikan materi tentang penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dari unsur PKB. Kan nanti diputar lagi apa ciri-cirinya. Kemudian laporan hasil penelitian, ketentuannya dibuat oleh guru atau kepala sekolah. Kemudian di bidang pendidikan, dilakukan di sekolah sendiri. Kalau dilakukan di sekolah orang lain, itu tidak diakui, Bapak Ibu. Tidak dinilai angka kreditnya, bukan tidak diakui, maaf, tidak dinilai angka kreditnya. Itu harus sesuai tupoksi, dan umumnya PTK atau PTS. Kalau PTS itu kalau kepala sekolah, kalau PTK itu khusus guru atau kepala sekolah bekerja sama atau membuat bersama-sama dengan guru. Itu masing-masing angka kreditnya ya dibagi, yang nomor 1 60%, yang nomor 2 40%. Itu angka kreditnya 4. Bukti fisiknya ini laporan penelitian disertai berita acara seminar yang dilakukan di sekolah sendiri atau di MGMP atau KKG. Kalau PTS ya di MKKS atau K3S. Kemudian ada berita acara, ya, seminar ya, berisi keterangan tentang waktu, tempat, peserta, siapa pesertanya dan berapa jumlahnya tentunya. Kemudian ada notulen seminar dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta. Kemudian ditandatangani oleh panitia seminar atau kepala sekolah. Peserta seminar minimal 15 orang, guru yang berasal dari minimal 3 sekolah yang setingkat. Artinya kalau yang seminar itu guru SD, ya yang hadir guru-guru SD. Kalau yang seminar guru SMP, ya yang hadir guru-guru SMP. Khusus sekolah Indonesia di luar negeri atau yang remote area, dan kekhususan sekolah misalnya SLB atau PAUD hanya cukup dilaksanakan di sekolah sendiri, dan yang hadir pun guru-guru di sekolah sendiri itu bisa, termasuk di sekolah daerah khusus, di mana di situ hanya ada satu sekolah atau mungkin ada sekolah tetangga tapi beda jenjang, itu bisa jenjangnya berbeda. Nah, kalau tidak ada juga yang jenjang berbeda, ya sekolah sendiri saja. Yang hadir pun hanya guru-guru di sekolah itu sendiri. Nah, kemudian rambu-rambu yang harus Bapak Ibu ketahui dan taati, PTK itu minimal dilaksanakan 2 siklus.
satu siklus minimal 2 kali pertemuan. Jangan satu siklus hanya 1 kali pertemuan ya nanti tidak diakui Bapak Ibu. Ini perlu Bapak Ibu ketahui dan dilaksanakan. Tindakan tidak boleh berubah dari siklus 1 ke siklus yang lain atau siklus 2 dan seterusnya. Materi boleh berubah dari siklus ke siklus, tetapi jika tidak berubah ya boleh. Tapi kalau tidak berubah masa ngulangi materi. Nah, tentu saja berubah tidak jadi masalah Bapak Ibu sepanjang karakteristik dari materi dari siklus yang satu ke siklus yang lain itu memiliki kesamaan atau paling tidak hampir sama. Misalnya kalau matematika ya, misalnya kalau materi geometri tentu dengan aljabar itu berbeda. Nah, tentu saja tindakannya kalau berubah kan tidak boleh. Nah, supaya tindakannya tetap sama, sama-sama cocok untuk geometri ya bisa saja minggu ini siklus 1. Kemudian minggu depan karena jadwal sesuai jadwal itu aljabar ya berhenti dulu siklus 1-nya, baru siklus 2-nya nanti selang 1 minggu itu boleh ya. Tapi kalau mau digeser juga tidak apa-apa. Tapi kalau digeser misalnya itu kan jadi merubah jadwal sekolah jadwal Bapak Ibu. Ya. Lebih bagus selang saja tidak apa-apa. Kemudian pada bab hasil dan pembahasan, ingat harus ada analisis dengan teori atau konsep yang telah ditulis dalam bab 2. Ini banyak PTK-PTS yang di pembahasan itu hanya ditampilkan grafik atau tabel, kemudian pembahasannya itu hanya membaca tabel. Itu kurang berkenan Bapak Ibu. Jadi harus ada analisisnya sesuai dengan teori yang mana yang Bapak Ibu tulis di bab 2 atau mungkin di bab 2 Bapak Ibu cantumkan hasil penelitian yang relevan. Itu digunakan untuk pembahasan di bab hasil dan pembahasan. Jadi tidak sekedar bagan atau tabel, kemudian ditambahi dengan membaca tabel, tetapi harus terjawab apa, mengapa, dan bagaimana. Ini Bapak Ibu di bab hasil dan pembahasan. Tolong nanti kalau Bapak Ibu membuat PTK atau PTS ya ini tolong dipenuhi. Jangan di bab hasil dan pembahasan itu hanya membaca tabel, membaca grafik. Tidak ada kaitannya dengan teori atau konsep yang sudah Bapak Ibu tulis panjang lebar di bab 2. Terus apa gunanya di bab 2 itu kalau tidak untuk pembahasan? Itu Bapak Ibu ya. Kerangka isi laporan PTK. Nah ini Bapak Ibu kalau mau membuat laporan PTK ya gunakan aja buku 4 ini. Jangan mengikuti pedoman universitas tertentu misalnya. Tidak cocok nanti. Jadi ada bagian awal, halaman judul, lembaran persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lampiran, dan abstrak. Bagian isi, bab pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan pemanfaatan hasil penelitian. Kemanfaatnya apa? Kemanfaatan. Jadi kalau ditambah identifikasi masalah, silakan saja. Tapi di sini cukup ini saja. Dari latar belakang terus perumusan masalah, baru tujuan. Dan ini harus nyambung. Jangan rumusan masalah dengan tujuan tidak nyambung. Nanti kesimpulan juga harus nyambung. Karena kesimpulan itu adalah menjawab rumusan masalah. Jadi jangan sampai nanti rumusan masalahnya 2, tujuannya 2, kesimpulannya cuma 1. Atau sebaliknya. Rumusan masalah 1, tujuan masalah 1, kesimpulannya 4. Nah, itu kan juga tidak benar ya. Kemudian bab 2, biasanya itu umumnya bab 2 itu tentang kajian teori atau tinjauan pustaka. Ingat ini nanti akan digunakan untuk membahas nih bab hasil penelitian dan diskusi hasil kajian. Bab ketiga umumnya itu metode penelitian. Bab keempat itu hasil-hasil dan diskusi hasil kajian.
Dan bab yang terakhir itu simpulan dan saran-saran. Kemudian bagian ketiga adalah bagian penunjang. Apa isinya? Daftar pustaka dan lampiran yang selengkap-lengkapnya. Minimal memuat RPP. Minimal 4 kali pertemuan, tergantung siklusnya. Artinya kalau siklusnya itu 3, kemudian satu siklus 2 kali pertemuan, ya berarti 6. Itu Bapak Ibu ya, makanya ini tergantung siklusnya. Contoh instrumen yang sudah diisi namanya contoh, itu ya mungkin tidak harus semua, tapi ya paling tidak mewakili. Demikian juga hasil kerja siswa. Kalau bisa hasil kerja siswa itu ya ada yang nilainya tinggi, tolong yang sudah dikoreksi Bapak Ibu, bukan hasil kerja siswa belum dikoreksi. Ada yang nilainya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Kemudian di skenario tindakan atau bukti fisik tindakan yang dilakukan dalam PTK. Ada daftar hadir siswa selama PTK minimal 4 pertemuan. Foto pelaksanaan PTK, ada foto pelaksanaan PTK itu harus sesuai dengan tema PTK-nya. Jangan tidak nyambung foto dengan tema PTK-nya. Foto itu bisa masuk di bab 4 langsung dinarasikan, bisa juga di lampiran, asal jelas foto tiap siklus. Jadi kalau melampirkan foto ya ditulis lampiran berapa, foto itu foto-foto kegiatan siklus keberapa. Syukur-syukur ditulis hari dan tanggalnya. Kemudian jangan foto bodong. Apa Bapak Ibu foto bodong? Foto yang tidak ada keterangannya, foto bodong namanya. Kemudian ada surat izin penelitian, berita acara seminar PTK dan kelengkapannya. Kelengkapannya apa Bapak Ibu? Ini tadi. Ya. Tadi sudah dibahas Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kelengkapan PTK. Tadi sudah ini. Ya. Ini. Tidak usah saya ulang Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya sampaikan. Mungkin timbul pertanyaan, terus seminarnya apa? Harus menghadirkan dosen, menghadirkan media suara, menghadirkan pengawas? Tidak harus Bapak Ibu. Kan ini jelas, minimal 15 guru, berasal dari minimal 3 sekolah yang setingkat. Jadi tidak menghadirkan dosen, tidak menghadirkan media suara, tidak menghadirkan pengawas, tidak menghadirkan kepala sekolah, boleh. Ini ketentuannya ya. Sekali seminar maksimal 3 PTK dari orang yang berbeda. Kenapa? Karena yang sebenarnya dituju dari seminar PTK atau PTS itu, ini Bapak Ibu, yang pertama adalah untuk menghindari pemalsuan, plagiatisme. Kalau Bapak Ibu memalsukan kemudian dilihat orang banyak, kan masa enggak malu? Ya. Nah, kemudian saling membantu mengoreksi dan menyempurnakan tulisan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nulis sendiri, ngoreksi sendiri dengan mata dua, apalagi ngantuk-ngantuk, itu kan nggak awas. Mungkin banyak salah cetak, atau bisa jadi karena Bapak Ibu itu nulis itu kan ATM, ambil, tiru, modifikasi, ambil sana, ambil sini. Mungkin lupa nulis sumbernya. Ada teman saat seminar itu mengingatkan, Pak, ini di halaman ini, itu kan tulisan orang. Kok enggak ditulis sumbernya dari mana? Nah, oh iya saya lupa. Makanya ketika Bapak Ibu seminar itu ya, tulisan Bapak Ibu dikopi. Sekurang-kurangnya ya, syukur-syukur cukup satu orang yang hadir di seminar itu dibagi satu-satu. Kalau tidak kan 2 orang 1, kan 3 orang 1. Jangan cuma Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, materi seminar saya ini cuma belum sempat saya fotokopi, cuma ada satu-satunya, terus yang lain suruh ngapain? Atau ini cuma satu Bapak Ibu ciumi saja. Wah, itu ya enggak benar Bapak Ibu. Ya. Masa suruh nyium yang lain? Iya,
Kan tujuannya ini saling membantu ngoreksi. Tolong Bapak Ibu bantu ngoreksi. Jadi bukan untuk dibantai Bapak Ibu. Ya. Bantu koreksi. Siapa tahu, Pak, Bu, di halaman sekian itu masih ada tulisan Jakarta. Nah, kan ada teman yang ingatkan. Daripada ketahuan tim penilai, lebih baik ketahuan teman dulu. Ya. Baru dibetulkan. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak usah takut seminar. Dan yang ketiga, itu supaya dapat saling berbagi praktek baik. Artinya apa? Bisa jadi apa yang Bapak Ibu lakukan, begitu dibacakan di hadapan teman-teman, teman lain bisa jadi, oh, wah kalau begitu, bagus itu. Kalau begitu tak laksanakan di sekolah saya, tak cobanya. Itu, Bapak Ibu, tujuannya itu. Kemudian untuk saling menyebar atau menularkan virus kebaikan. Bukan virus corona, virus kebaikan. Apa itu? Yakni kemauan untuk menulis. Karena Bapak Ibu, nulis itu bukan urusan mampu tidak mampu. Banyak orang yang mampu tidak mau nulis. Tapi tidak sedikit orang yang mungkin kemampuannya biasa-biasa saja, bukan orang yang di atas rata-rata atau mungkin hanya sebatas rata-rata, tapi kemauannya untuk menulis tinggi sehingga bisa menghasilkan banyak tulisan, Bapak Ibu. Ini makanya virus kemauan menulis itu yang perlu ditularkan, salah satunya melalui itu tadi seminar. Jadi kasarnya itu boleh saja seminar yang dimaksud itu diumumkan ke teman-temannya. Ini loh saya buat PTK. Kalau Bapak Ibu tidak buat PTK beneran cuma nulis ngambil PTK dari sana sini di laptop atau di komputer, tanya Mbah Google, terus Bapak Ibu tidak malu dipamerkan ke teman-teman. Itu saya, Bapak Ibu, saya itu hasil PTK saya. Nanti kalau Bapak Ibu tidak meneliti beneran, teman-teman di sekolah bisa jadi bisa ngelabui teman-teman dari sekolah lain. Tapi yang di sekolah sendiri, kapan melakukan PTK? Orang kuliah di hari-hari ngajar biasa saja. Kok katanya menggunakan alat peraga ini. Sementara saya lihat tidak pernah pakai alat apa-apa ngajar. Nah, malu seperti itu. Makanya ini salah satunya adalah untuk menghindari pemalsuan. Tentang seperti apa berita acara dan lain-lain terkait bukti fisik ini, Bapak Ibu, notulen, daftar hadir, Bapak Ibu kiranya bisa Bapak Ibu baca di blog saya, My Blog Kalyana. Silahkan, 8 tahun yang lalu ini sudah saya buat Bapak Ibu. Ya. Nih, silahkan nanti boleh diambil, ya. Boleh di copy, paste silahkan. Nanti bisa Bapak Ibu gunakan. Atau nanti kalau ada waktu, saya share juga di grup WA Bapak Ibu ya. Biar nyari di blog susah Pak. Ya, sudah nanti saya share saja di grup WA peserta diklat penilaian kredit bro, tidak usah khawatir Bapak Ibu ya. Kemudian bentuk publikasi ilmiah laporan penelitian, baik itu PTK atau PTS atau penelitian bentuk lain, penelitian konvensional, apa itu misalnya meneliti tentang perbedaan, pengaruh ya, atau hubungan itu, silahkan Bapak Ibu, itu bisa Bapak Ibu publikasikan dalam bentuk buku. Kalau buku itu ber-ISBN, angka kreditnya 4. Nah, kalau dimuat di jurnal ber-ISSN, kalau tingkat nasional angka kreditnya 3, tingkat provinsi angka kredit 2, tingkat kabupaten kota nilainya 1. Nah, kalau diseminarkan di sekolah, kemudian atau di MGMP KKG tadi, kemudian disimpan di perpustakaan, maka nilai angka kreditnya 4. Itu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membuat satu PTK itu bisa Bapak Ibu sajikan di dalam 3 hal ini, otomatis bisa dibuat buku, bisa diterbitkan di jurnal, bisa diseminarkan, disimpan di perpustakaan, maka nilai ini bukunya 4. Kalau ini tingkat nasional 3. Kemudian disimpan di perpustakaan tadi nilainya 4. Berarti berapa Bapak Ibu? 11. Kalau tingkat provinsi seperti jurnal Borneo, LPMP itu 2, itu tingkat provinsi, maka nilainya jadi 10. 1 hasil penelitian. Itu Bapak Ibu. Ya.
Nah, format penulisan PTK nanti lihat di buku 4. Kalau tentang buku dan tentang jurnal, yang ikuti ketentuan lazimnya yang berlaku di penulisan buku. Kalau jurnal ya di penulisan jurnal. Bisa jadi penerbit yang berbeda, penulisan buku berbeda formatnya. Jurnal yang berbeda, meskipun sama-sama tingkat nasional atau sama-sama tingkat provinsi, apalagi beda tingkatan, bisa jadi juga berbeda formatnya. Nah, ikuti aturan itu, jangan membuat aturan sendiri atau jangan semau gue. Kalau semau gue ya tidak dapat nilai Bapak Ibu ya. Nah, bukti fisik jurnal itu apa? Ini jurnal asli atau fotokopi. Kalau fotokopi harus ada pengesahan keaslian dari kepala sekolah yang menunjukkan adanya di fotokopi itu harus kelihatan nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi, dan editor atau mitra bestarinya kelihatan. Bila jurnal tersebut dinyatakan telah terakreditasi, itu harus disertai dengan keterangan akreditasi untuk tingkat nasional. Kalau tingkat provinsi ya tidak perlu ada akreditasi provinsi Bapak Ibu ya, tingkat nasional. Bukti fisik buku, ini buku asli atau fotokopi. Kalau fotokopi harus menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbitan, jadi di bagian-bagian itu harus difotokopi, nomor ISBN dengan jelas. Jika buku fotokopi harus ada surat pernyataan keaslian dari atasan langsung. Kalau yang nulis guru ya dari kepala sekolah, kalau yang nulis kepala sekolah ya atasan langsungnya kepala dinas. Bila buku tersebut telah diedarkan secara nasional, harus disertakan pernyataan dari penerbit yang menerangkan bahwa buku tersebut telah beredar secara nasional. Bila buku telah lulus dari penilaian BSNP, harus ada keterangan lulus dari penilaian BSNP. Ini beberapa ketentuan jurnal ilmiah untuk artikel hasil penelitian. Itu harus tahu ketentuan-ketentuan ini. Jurnal ilmiah itu tiada lain adalah terbitan berkala ilmiah. Siapa yang mengeluarkan? Bisa institusi atau lembaga pendidikan, tetapi bukan sekolah. Kalau sekolah tidak boleh mengeluarkan jurnal, tapi jurnal bukan ilmiah atau jurnal tidak diakui sebagai jurnal ilmiah. Atau oleh dinas pendidikan, baik provinsi, kabupaten, kota. Bisa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, baik universitas, sekolah tinggi, politeknik, pokoknya perguruan tinggi lah, ya, termasuk sekolah tinggi boleh mengeluarkan jurnal ilmiah, atau oleh asosiasi profesi guru atau asosiasi profesi pendidikan dan atau pihak swasta, tapi yang bekerja sama dengan institusi atau lembaga pendidikan atau bekerja sama dengan dinas pendidikan atau bekerja sama dengan asosiasi profesi guru. Jadi kalau pihak swasta saja tanpa kerjasama dengan institusi ini juga tidak diakui sebagai jurnal ilmiah. Nah, ini tidak boleh diterbitkan oleh yayasan atau oleh LSM atau oleh perorangan tanpa ada kerjasama dengan institusi, lembaga pendidikan atau dinas pendidikan atau dengan asosiasi profesi. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengirimkan tulisan Bapak Ibu, apakah hasil penelitian atau gagasan ilmiah, lihat siapa penerbitnya. Kalau yayasan atau LSM atau perorangan, ada enggak kerjasama ini? Kalau tidak ada kerjasama ini, jangan, karena nanti tidak akan dinilai angka kreditnya. Nah, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Kalau ada, dipersilahkan.
Nih, jurnal ilmiah juga tidak boleh diterbitkan hanya oleh satu sekolah. Oleh beberapa sekolah pun tidak boleh. Kecuali atau boleh diterbitkan oleh MGMK, musyawarah guru mata pelajaran, atau oleh kelompok kerja guru untuk jenjang SD. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tidak apa-apa, agak lama sedikit Bapak Ibu ya. Nah ini syarat jurnal yang baik. Nih Bapak Ibu, nanti kalau mau ngirim tulisan di jurnal, lihat-lihat jurnalnya baik apa enggak. Pertama, memiliki SSN atau International Standard Serial Number. Jurnal diterbitkan secara berkala. Ini maksimal 4 kali per tahun. Jadi kalau tahu ini jurnal kok tiap bulan terbit, berarti 6 kali ya itu kurang baik Bapak Ibu. Kalau ketahuan tipe nilai bisa jadi tidak dinilai tulisan Bapak Ibu. Jurnal tidak baik. Karena terbit setahun kok 12 kali atau terbit 6 kali. Karena maksimal 4 kali per tahun. Bapak Ibu ya. Tolong Bapak Ibu yang ngelola jurnal itu diperhatikan ya. Bapak tahu di antara Bapak Ibu ada yang di KKG, MGMP ngelola jurnal, ini maksimal 4 kali dalam setahun. Menaati etika publikasi halaman pada website atau online. Isi yang terkandung di dalamnya adalah data dan informasi yang bersifat ilmiah, baik sebagai hasil penelitian maupun ide atau gagasan. Boleh hasil penelitian, boleh ide atau gagasan, tapi yang didasari oleh teori. Itu berarti gagasan atau ide yang ilmiah. Memiliki dewan redaksi yang lengkap. Lihat dewan redaksinya lengkap apa tidak. Kemudian bagian dari lembaga pendidikan, baik itu perguruan tinggi, negeri maupun swasta, atau bagian dari asosiasi profesi. Nah, setiap terbit ini terdiri dari 5 sampai 15 artikel. Jadi kalau Bapak Ibu melihat jurnal kok jurnal tebal betul, isinya ada 20 artikel, nah itu berarti jurnal yang tidak baik, bisa jadi nanti tidak dinilai angka kreditnya. Hati-hati, lihat-lihat Bapak Ibu kalau mau mengirim tulisan di jurnal. Jurnal itu memenuhi syarat jurnal yang baik atau tidak. Kemudian mempunyai reviewer atau mitra pelestari yang berkapasitas. Itu syarat jurnal yang baik. Kemudian ketentuan artikel hasil penelitian di jurnal. Ini perlu Bapak Ibu ketahui ya. Bila jurnal dinyatakan telah terakreditasi, harus disertai dengan keterangan akreditasi untuk tingkat nasional atau keterangan yang menunjukkan jurnal tersebut bereputasi. Jurnal tingkat provinsi atau tingkat kabupaten kota ada keterangan tentang hal itu, atau keterangan apakah itu jurnal tingkat provinsi atau tingkat kabupaten kota. Bila satu artikel ilmiah yang sama atau sangat mirip dimuat di beberapa majalah atau jurnal ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu majalah atau jurnal ilmiah. Jadi tidak bisa dinilai dua-duanya, Bapak Ibu. Ya. Jika dalam satu nomor terbitan jurnal terdapat satu orang guru menulis 2 artikel atau mungkin bahkan lebih yang berbeda, maka kedua artikel tersebut tidak dapat diberi angka kredit. Ini Bapak Ibu jelas ya. Jadi jangan Bapak Ibu nulis di satu terbitan jurnal 2 kali atau 3 kali, maka malah tidak dapat nilai. Nih Bapak Ibu. Tapi kalau tulisannya sama, judulnya sama, kok ada 2 tulisan,
itu malah dinilai karena ada kemungkinan itu kesalahan ada pada penerbit terdobel, itu bisa dinilai ya. Tapi kalau berbeda malah tidak bisa dinilai satu pun tidak. Itu penting Bapak Ibu ya. Jurnal perguruan tinggi terakreditasi nasional dinilai sebagai jurnal tingkat nasional. Jurnal perguruan tinggi yang belum terakreditasi nasional dinilai sebagai jurnal tingkat provinsi. Jelas ya? Nah, bagaimana cara menilai jurnal dan cara menilai artikel di dalamnya? Ini meskipun ini untuk tim penilai, Bapak Ibu ya harus tahu ini. Nah, pertama kalau menilai jurnal itu cermati jurnalnya, penerbitnya, susunan redaksinya, alamat jurnalnya, ISSN lengkap dengan barcode-nya, dan penerbitnya. Jurnal ilmiah terbit minimal 3 bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan, atau 1 tahun. Jadi kalau ada jurnal kok terbit 2 bulanan, nah itu bukan jurnal yang baik, bisa jadi tidak dinilai Bapak Ibu. Ini juga perlu jadi perhatian kepada Bapak Ibu yang mungkin mengelola jurnal, jangan jurnal kok terbit 2 bulan sekali, ini minimal 3 bulanan. Penerbit tidak boleh lembaga yang tidak bergerak dalam bidang pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu mengirim tulisan di jurnal, lihat penerbitnya itu lembaga yang bergerak di bidang pendidikan atau bukan. Kalau bukan, jangan kirim ke sana, kirim ke yang lain. Kemudian cermati isinya, apakah artikel hasil penelitian atau artikel gagasan. Karena kedua-duanya memiliki penilaian kredit yang berbeda. Artikel penelitian yang ditulis di jurnal harus disertakan laporan. Nah, ini Bapak Ibu. Disertakan laporan hasil penelitiannya. Ini juga jadi catatan bagi tim penilai. Kalau menilai jurnal diminta suruh mengirimkan hasil penelitiannya. Sekalipun mungkin hasil penelitiannya sudah dinilai. Nah, jurnalnya belum, tetap harus disertakan. Kemungkinan tahun penelitiannya berbeda dengan terbitnya jurnal, tidak masalah ya. Tetap bisa dinilai jika logis. Artinya terbit laporannya itu lebih dahulu baru terbit jurnalnya, jangan kebalik. Ya. Penelitiannya tahun 2020, jurnalnya tahun 2019, nah ini kebalik. Tapi kalau penelitiannya 2019, jurnalnya baru terbit 2020, si logis. Karena apa? Bisa jadi karena yang ngantri tulisan di jurnal itu banyak, sehingga Bapak Ibu sudah ngantri dari 2019 baru bisa diterbitkan di 2020, tidak masalah. Bahkan PTK-nya sudah dinilai duluan, tidak apa-apa, jurnalnya belum, jurnalnya baru dinilai tahun 2020. Nah, nanti ketika menilaikan jurnalnya, PTK-nya dilampirkan. Jika PTK ditolak karena kadaluarsa, misalnya begini Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah mengajukan penilaian di 2019. Bapak Ibu mengajukan PTK 2018, lah ini sudah kadaluarsa, maka jurnalnya juga ditolak. Bisa. Jika PTK ditolak karena tidak asli, ya apalagi PTK-nya aspal, ya jurnalnya juga ditolak. Jika PTK ditolak karena tidak lengkap lampirannya, jurnal tetap dinilai. Ini Bapak Ibu. Kalau PTK ditolak hanya karena tidak lengkap lampirannya, misalnya belum ada contoh hasil pekerjaan siswa, nah, sehingga PTK-nya dikembalikan dengan saran suruh melengkapi, nah, maka jurnalnya tetap dinilai. Nah, PTK-nya bisa dinilai pada periode berikutnya setelah dilengkapi lampirannya. Jurnal dinilai duluan tidak jadi masalah. Tetapi PTK-nya dinilai periode berikutnya
hanya dengan melengkapi, ya, tunjukkan pemberitahuan bahwa ini kurang lengkap saja. Kurang lengkapi apa? Tunjukkan, nanti tim penilai tidak boleh meriksa lagi, cukup ketika ada lampiran yang diminta, maka tim penilai langsung menilai 4 nilainya. Jika artikel tidak sesuai tupoksi guru, maka jurnal ditolak. Artinya tidak bisa dinilai. Jadi kalau tidak sesuai tupoksi, Bapak Ibu guru matematika kok meneliti tentang biologi, ya tidak dinilai. Kemudian yang ketiga, makalah tinjauan ilmiah. Yaitu makalah yang berisi gagasan atau ide mengatasi berbagai permasalahan pendidikan atau permasalahan pembelajaran yang terjadi di sekolahnya. Termasuk di dalam makalah tinjauan ilmiah ini adalah praktek baik atau best practice. Ini harus sesuai tupoksi, tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru matematika, nulis best practice-nya ya tentang matematika. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah, best practice-nya ya best practice kepala sekolah, bukan best practice guru. Besar angka kreditnya 2. Bukti fisik makalah ilmiah, ini makalah asli atau fotokopi, dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah yang disertai tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah, tanda tangan kepala perpustakaan beserta cap atau stempel, ya menunjukkan bahwa makalah itu disimpan di perpustakaan sekolah. Makalah tinjauan ilmiah ini Bapak Ibu bukan artikel ringkasan PTK. Ingat, makalah tinjauan ilmiah itu adalah berisi gagasan atau ide mengatasi masalah, baik di bidang pendidikan atau pembelajaran yang terjadi di sekolahnya, bukan sekolah orang lain, tapi didasarkan pada kajian ilmiah, berdasarkan kajian-kajian teori tertentu. Kemudian untuk praktek baik atau best practice, itu bukti fisiknya adalah ini, untuk best practice tidak perlu diseminarkan, tapi cukup dipublikasikan. Bagaimana mempublikasikannya? Bisa dalam perlombaan, bisa di majalah ilmiah, bisa di jurnal ilmiah, bisa di media massa, atau ditulis dalam kumpulan bunga rampai. Bunga rampai, kumpulan best practice, itu tidak dapat dinilai karena tidak jelas jenis bukunya. Jadi kalau ada bunga rampai, kumpulan best practice, itu bukan bunga rampainya yang dinilai, tetapi yang dinilai adalah best practice-nya. Karena bunga rampai itu tidak jelas, tidak termasuk jenis publikasi ilmiah yang dinilai berdasarkan buku 4 dan buku 5. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Kalau ada silakan. Oh, tidak ada. Jangan-jangan ngantuk nih Bapak Ibu nih. Ya. Mau praktek aja semangatnya nih. Mau HTM, ya. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Bagaimana kerangka isi tinjauan ilmiah? Ikuti ini Bapak Ibu. Bagian awal. Ada halaman judul, lembaran persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran, serta abstrak atau ringkasan. Bagian isi berisi pendahuluan. Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab kajian atau tinjauan pustaka. Bab pembahasan masalah yang didukung data-data yang ada di satuan pendidikannya. Ingat ini, data-data yang ada di satuan pendidikannya. Yang sangat perlu disajikan pada bab ini adalah kejelasan ide atau gagasan penulis terkait dengan upaya pemecahan masalah. Bab selanjutnya adalah simpulan. Simpulan itu menjawab perumusan masalah.
Ya. Itu harus sesuai dengan tujuannya. Kemudian bagian penunjang, isinya apa? Daftar pustaka dan lampiran-lampiran tentang data yang dipakai untuk menunjang tinjauan atau gagasan ilmiah. Ingat ini Bapak Ibu. Ya. Ini ketentuan tentang tinjauan ilmiah. Kemudian bagaimana kerangka best practice. Ya, mungkin kalau best practice di perlombaan beda-beda aturannya, kepentingan yang berbeda, bisa jadi kerangka isinya berbeda. Nah, kalau Bapak Ibu mau membuat best practice yang akan dinilai angka kreditnya, ya ikuti ini buku 4. Bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran serta abstraksi atau ringkasan. Bagian isi umumnya terdiri dari beberapa bab, yakni bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian bab kajian teori atau tinjauan pustaka. Kemudian kerangka isi lanjutan ya, lanjutan kerangka isi best practice. Bab pembahasan masalah yang didukung data berasal dari satuan pendidikannya. Cara pemecahan masalah yang menguraikan langkah-langkah atau cara-cara dalam memecahkan masalah, termasuk hambatan-hambatan yang harus diatasi yang dituangkan secara rinci. Masih di bab pembahasan ini juga ada hal yang sangat perlu disajikan pada bab ini adalah keaslian, kejelasan ide atau gagasan, dan kecemerlangan ide terkait dengan upaya pemecahan masalah di sekolah atau madrasahnya. Di bab pembahasan masalah inilah sebenarnya merupakan inti dari tulisan best practice. Praktek baiknya itu nampak di sini Bapak Ibu, di bab pembahasan masalah. Kemudian keempat itu bab simpulan, bab keempat simpulan. Kemudian kelima bagian penunjang, memuat daftar pustaka dan lampiran data yang digunakan dalam melakukan tinjauan atau gagasan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Yang keempat, tulisan ilmiah populer. Apa itu tulisan ilmiah populer? Adalah tulisan yang dipublikasikan di media massa. Apakah koran, majalah berisi pengetahuan, ide, gagasan, pengalaman penulis yang menyangkut bidang pendidikan pada satuan pendidikan penulis bertugas. Saya ulangi Bapak Ibu. Tulisan ilmiah populer itu adalah tulisan yang dipublikasikan di media massa, baik koran atau majalah, maaf ini mestinya dalam kurung, yang berisi pengetahuan, ide, gagasan, pengalaman penulis yang menyangkut bidang pendidikan pada satuan pendidikan penulis, artinya di tempatnya dia bertugas, artinya di sekolah sendiri, bukan di sekolah orang lain. Ini harus sesuai tupoksi, tugas pokok fungsi Bapak Ibu. Nah, ini nilai angka kreditnya. Kalau koran atau majalahnya itu tingkat nasional nilainya 2, kalau tingkat provinsi atau kabupaten itu nilainya 1,5. Jadi koran tingkat apa? Kalau nasional ya 2, tingkat provinsi atau kabupaten itu nilainya 1,5. Bukti fisiknya, ini guntingan tulisan dari media massa yang memuat karya ilmiah penulis dengan pengesahan dari kepala sekolah. Pada guntingan media massa itu harus jelas nama media massa serta tanggal terbitnya. Tolong ini Bapak Ibu ya, di bagian ini harus disertakan. Bila berupa fotokopi, harus ada pernyataan dari kepala sekolah yang menyatakan keasliannya atau sesuai dengan aslinya. Format penulisan atau kerangka isi dari tulisan ilmiah populer adalah
disesuaikan dengan persyaratan atau kelaziman dari media massa yang akan mempublikasikan tulisan tersebut. Jadi ya sesuaikan dengan persyaratan atau kelaziman dari media massa yang akan memuat, Bapak Ibu. Ya. Tidak bisa semau kita, tidak bisa semau gue. Harus mengikuti aturan dari koran atau majalah yang akan memuatnya. Nah, yang kelima, Bapak Ibu, artikel ilmiah non penelitian. Itu apa? Adalah tulisan gagasan atau tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran di satuan pendidikannya. Ingat, saya ulangi, di satuan pendidikannya, bukan di, artinya di sekolahnya begitu. Kalau sekolah, kalau mungkin di TK mungkin kan bukan sekolah ya, tapi di satuan pendidikannya yang dimuat di jurnal ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu non penelitian, jadi ada artikel ilmiah penelitian, ada non penelitian. Nah, ini juga harus sesuai tupoksi. Angka kreditnya kalau tingkat nasional 2, provinsi kabupaten 1,5, tingkat kabupaten kota nilainya 1. Format penulisan atau kerangka isi itu mengikuti persyaratan atau kelaziman dari artikel di jurnal ilmiah yang akan mempublikasikan tulisan Bapak Ibu. Diikuti itu bukti fisiknya. Maaf. Bukti fisiknya apa Bapak Ibu? Bukti fisiknya ini ya. Saya ulangi Bapak ya ini. Jadi artikel ilmiah tadi, nah ini nilainya, kerangka isinya tadi mengikuti bukti fisik dan cara menilai ini Bapak Ibu. Seperti bukti fisik dan cara menilai artikel jurnal hasil penelitian. Nah Bapak Ibu, untuk sementara jenis publikasi ilmiah nomor 1 sampai 5 saja yang kita bahas pada bagian 1 ini. Insya Allah di bagian 2 nanti kita akan bahas jenis publikasi ilmiah nomor 6 sampai 10 sekaligus praktek membuat buku pedoman guru dengan cara ATM, ambil, tiru, dan modifikasi terhadap draft yang telah saya siapkan. Nah, saya kira demikian. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, ya, menjadikan Bapak Ibu menjadi semakin jelas tentang bagaimana, tentang apa, mengapa, bagaimana, berapa angka kredit, bagaimana menulis, bukti fisiknya seperti apa, aturan-aturannya bagaimana, terkait dengan publikasi ilmiah. Meskipun ini baru ada 10, baru 5 yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kalau ada pertanyaan, kami persilakan Bapak Ibu, saya batasi 2 pertanyaan saja ya, karena sudah mau istirahat. Oke, kalau tidak ada cukup. Nah, saya akhiri dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat Bapak Ibu. Meskipun kita diklat secara daring, kalau yang jaringannya agak-agak susah ya apa boleh buat. Ya, mudah-mudahan masih tetap bisa mengikuti. Amin. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.